Dan di tengah-tengah sini, nah ini ada untuk sensor anti tabraknya ya. Lalu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya di Bulung Aerotech. Oke, teman-teman, kali ini kita akan unboxing drone L9 ya kan. Yang katanya nih ya, drone L9 ini punya fitur canggih seperti drone profesional. Sangar ya teman-teman ya. Nah, misalnya ada sensor anti tabraknya ya kan. Kemudian ada juga sensor volumenya dan infonya nih ya. Untuk anti tabraknya sudah ada 3 titik sisi optik. Wah, sangar teman-teman ya kan. Drone kelas mainan ya kan sudah secanggih drone profesional. Ya ini drone L9 ini. Nah, pertanyaannya ya, beneran nggak nih drone-nya secanggih itu ya kan? Simak videonya sampai selesai, langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, drone L9 ini saya rasa cocok banget lah ya buat teman-teman yang baru pengen belajar drone ya, yang baru pertama kali mau pegang drone. Nah ini cocok banget, mantep banget teman-teman. Nah, informasinya yang saya terima nih ya, ini drone ini sudah canggih banget ya kan, katanya sudah punya fitur-fitur yang ada di drone profesional ya, yang paling apa namanya mereka andalkan itu ya, informasinya di sini ada anti tabraknya dan ada di 3 sisi ya, depan sama kanan dan kiri lah ya. Lalu selain ada anti tabrak, ada volumenya katanya, jadi dia bisa ngikutin kita. Kemudian sudah optical flow, sudah brushless, nah dan masih banyak lagi lah teman-teman. Nah nanti kita buktikan aja ya kan. Saya jujur aja penasaran ya, penasaran banget ya kan, karena di video-video channel yang lain itu kok kayaknya drone ini bener-bener canggih banget, murah ya, dan harganya ini untuk sekarang kayaknya masih di kisaran 500.000 lah teman-teman. 500.000, fiturnya banyak, kayak drone profesional ya kan. Wah, bisa bubar nanti drone-drone profesional kalau memang bener ya kan, tapi ya kita buktikan aja lah nanti. Dan ngomong-ngomong teman-teman, drone ini saya dapat dari salah satu toko online ya, yaitu ada di Safari Hubis lah ya. Jadi teman-teman kalau cek di keranjang oranye ya, nanti ketik aja Safari Hubis. Nah ya, drone itu ini saya dapat dari sana. Jadi waktu itu saya beli, kalau nggak salah itu tanggal 21 April lah ya, 21 April kemarin. Dan di apa namanya, di aplikasi Oren itu saya cek jam 11 itu sudah dikirim ya kan. Dan nyampe di kita itu tanggal 23 lah, 2 hari selanjutnya atau 2 atau 3 hari selanjutnya lah, itu sudah sampai, kita terima. Dan ya ini seperti ini teman-teman kan, nih ya. Nah, bisa cek nih. Oke, nah ini memang saya rasa untuk packagingnya ya lumayan safe lah, lumayan bagus lah ya. Nah, ini saya nggak tahu nih di dalamnya dikasih wrap apa, plastik atau dikasih bubble wrap atau enggak, saya nggak tahu ya. Kita langsung buka aja teman-teman. Ya. Slepet ya. Slepet. Dan dalamnya ini, oh iya, ini dikasih kardus teman-teman ya, jadi dilapisin kardus. Ini bungkusnya mantap ya teman-teman.
Oke, ya. Oke. Ada wrappingnya, ada bubble wrappingnya, dan sudah dapat tas teman-teman. Nah ini dia, kita buang packagingnya dulu, kita buang saja packagingnya. Nah seperti ini tasnya, standar lah ya, tapi ngomong-ngomong ini ya, tasnya kok ya nggak tahu ini kelihatan nggak ya, jadi atas sama bawah ini warnanya agak lain, jadi yang ini sudah agak gelap, sudah agak kotor lah ya. Nggak tahu nih, mungkin bisa jadi barang lama ya, tapi nggak masalah lah ya, nggak masalah. Jadi langsung aja kita buka teman-teman ya, kita buka. Nah, dan ternyata teman-teman lumayan sekali ya ini, saya suka, saya bentuknya sangat suka. Nah ini teman-teman, nih dia seperti ini ya. Oke, dan di sini ada peritilan-peritilannya ya teman-teman ya. Baterainya satu ya, baterainya satu, saya dapat baterainya satu di sini, ini dia teman-teman. Oke, nah ini masih ada slot satu lagi sebenarnya, cuman ini dikasih satu. Dan apa saja kita dapat ya, yang pertama ada drone-nya ya. Nah ini ada drone-nya, ini kita buka aja. Nah, oke, kita unfold. Was, nah ini drone L9, mantap. Nah ini wow, ternyata ini teman-teman ya, jadi sangat futuristik secara tampilan ya. Jadi di sini ada lampunya ya, ada lampunya dua kayak mata ini. Nah kayak mata, lampunya dua kayak mata seperti ini. Dan di tengah-tengah sini, nah ini ada untuk sensor anti tabraknya ya. Lalu di kanan kiri, nah ini di kanan kiri juga ada. Nah ini seperti ini. Nah ini untuk yang di sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri juga sama lah ya. Nah ini seperti ini. Yang belakang belum ada. Belakang kayaknya cuma lampu nih kayaknya. Lalu di lengan-lengannya, nah lengan-lengannya ini juga ada lampunya seperti ini. Jadi lampunya itu ada di bawah, kemudian ada di samping-sampingnya ya, depan belakang ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi di bawah kelihatan, dari depan pun juga kelihatan, dari belakang juga nanti dia nyala kelihatan seperti ini. Dan di atasnya, nah ini ada tulisan apa nih, Airvolt ya. Nah, ada tulisan seperti ini, dan bentuknya ya bagus ya teman-teman ya. Bentuknya itu simple ya, simple tapi bagus. Dan kameranya pun juga, nah ini ada tulisannya Full HD WiFi kamera ya, Full HD WiFi kamera. Ini karena bisa digerakkan atas bawah, saya mau menggerakkan manual juga agak ini yang ngeri lah ya, karena secara otomatis dia bisa digerakkan lewat kamera. Lalu ini ada baterainya tadi satu teman-teman ya, baterainya satu. Nah seperti ini. Ini kayaknya sama ya, sama dengan baterainya E88 ya, kayaknya sama ini, sama punyanya ROG X9 juga sama ini. Jadi kayaknya bisa, kalau misalkan ini habis nanti saya bisa pinjem dari drone yang E88 dan ROG X9 lah. Nah ini seperti ini ya, ini 1800 mAh ya kapasitasnya ya. Nah jadi kurang lebih ya mungkin sekitar 8 sampai 12 menit lah ya, 1800 mAh. Dan sudah brushless ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini sudah brushless. Nah, tandanya sudah brushless itu seperti ini. Begini nih. Nah, ini itu sudah brushless. Jadi brushless itu ya, dia pada waktu terbang lebih stabil karena putarannya dia lebih kencang ya dibandingkan yang belum brushless, dan tentunya dia lebih tahan angin ya. Apalagi ini sudah dilengkapi dengan 3 kecepatan ya. Nah,
Kecepatan pertama, kedua, dan ketiga semakin cepat itu nanti perputarannya, sehingga kestabilannya dan ketahanan untuk gangguan angin itu dia lebih stabil nanti. Oke, langsung aja kita pasang ya. Nah, seperti ini. Lihat teman-teman ya. Ini depannya ya, kelihatan. Ini sampingnya seperti ini. Nah, seperti ini sampingnya. Belakangnya seperti ini ya. Nah, sebelahnya juga seperti ini sama. Atasnya begini ya. Bawahnya begini. Nah, ngomongin bagian bawahnya ini teman-teman. Ini ada optical flow ya, kamera optical flow-nya ini ada satu di sini nih. Nah, ini satu nih. Ini optical flow-nya. Nah, teman-teman ya. Fungsinya dia untuk hovering ya. Jadi dia pada waktu dia pertama kali terbang, posisi hovering, dia akan stabil ya. Jadi enggak geser-geser. Nah, dia akan mengunci menggunakan optical flow ini ya. Sehingga dia bisa anteng pada saat dia hovering. Hovering itu posisi terbang diam ya, itu hovering namanya. Oke, ini drone-nya seperti itu. Lalu ini remote-nya ya. Nah, remote-nya hampir sama juga nih dengan kepunyaannya E88 atau ROG X9 ya. Nah, ini saya belum tahu fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi di bagian sini ya, kalau ini kelihatan jelas ya. Ini untuk mengatur kameranya nanti bisa dinaik turunkan ya. Lalu apalagi, oh ini teman-teman, ini untuk mengaktifkan anti tabraknya. Nah, ini nih, ini untuk mengaktifkan anti tabraknya itu di sini nih. Nah, jadi nanti harusnya setelah ini kita pencet, dia akan anti tabraknya itu akan berfungsi nanti ya. Lalu, nah ini ada tombol stop and up ya. Ini untuk auto landing dan auto terbang lah ya. Nah, dia akan naik, dipencet, kemudian dia akan turun, pencet sekali lagi dia akan turun dengan sendirinya. Lalu ini ada 360 derajat nih, kayaknya ini untuk flip ya. Nah, ini ada tulisannya. Nanti kita tes dulu. Nah, kemudian ini untuk kecepatannya. Ini ada gambar RPM nih kayaknya kecepatannya. Lalu untuk yang di bagian atas nggak ada apa-apanya. Ini bagian atasnya nggak ada apa-apanya. Bagian samping nggak ada juga. Bagian bawahnya seperti ini nggak ada juga. Belakangnya seperti ini. Nah, nanti diisi 3 baterai A2. Lalu ini ada tombol on off di sini. Nah, tombol on off-nya untuk remote-nya. Nah, nanti drone-nya dinyalakan, remote-nya juga dinyalakan. Nanti kita akan koneksikan. Nah, setelah koneksi selesai nanti baru bisa dikendalikan. Nah, ini untuk posisi naik drone-nya, kemudian untuk posisi turun drone-nya. Ini untuk berputar ya, berputar kanan dan kiri. Kemudian ini untuk maju, ini untuk mundur, ini untuk geser samping kanan dan kiri. Nah, terus nanti ini untuk bracketnya bisa dipakai untuk kamera. Ini bisa disesuaikan ya untuk layar nanti. Nah, di layar itulah nanti fitur-fiturnya baru bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman untuk aplikasi-aplikasi drone mainan ini, untuk menggunakan fitur-fiturnya seperti ini ya. Fitur-fiturnya itu ada, coba ini, sebelum kita ke fitur-fiturnya, ini aplikasinya yang digunakan apa ya? Oh, ini sudah sobek ya. Oh, ini nama aplikasinya KY UFO. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini kok kayak udah lama ini teman-teman. Mungkin ini barang simpanan udah lama kali ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Itu dia. KY UFO. Ya. Sebelahnya sama persis ya, hanya dia bahasa Mandarin. Nih. Nah, teman-teman, di app operation manual ya, ini nanti kita akan install KY UFO itu bisa di App Store atau Google Play ya. Nah, setahu saya KY UFO itu hampir sama dengan aplikasi Wifi WAV ya. Wifi WAV.
hampir sama dengan aplikasi WiFi UAV. Dan oh ya, oke, oke. Oh, ini dia teman-teman. Jadi ini ya, ini saya jelaskan ya. Jadi untuk KY UFO ini teman-teman, dia tidak ada, nggak tahu ya, katanya dia bisa follow me, tapi nggak ada nih fitur atau icon follow me-nya ya. Yang ada itu gesture mode. Gesture mode itu seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita begini di depan drone-nya, dia akan apa namanya, akan memfoto kita secara otomatis. Kemudian ini ada icon untuk zoom-nya, kemudian ada trajectory flight. Trajectory flight itu kalau kita gambar garis ya, garis lurus, ya berarti akan lurus. Kita gambar garis bulat atau garis zigzag, dia akan mengikuti garis yang kita buat lah. Seperti itu. Kemudian ini ada apa lagi? Video ya. Ada icon foto juga. Mengaktifkan fitur anti tabrak. Nah, nggak tahu ini bisa apa nggak. Di sini ikonnya ada tapi nggak tahu bisa apa tidak. Lalu apa lagi ya? Nah, di sini ada kontrolnya juga ya. Untuk kontrolnya juga, jadi tanpa dengan remote tadi teman-teman bisa menggunakan layar handphonenya. Di layar handphonenya ini disediakan juga untuk kontrolnya. Nah, jadi nanti tinggal di ini tombol, sorry, gambar pesawat ya, gambar pesawat yang ada di layar seperti ini, itu nanti di off kan ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi bisa kita kendalikan tanpa harus menggunakan remote ini, teman-teman. Dan biasanya untuk fitur-fitur ini memang bisanya itu dikendalikannya tanpa ini. Nah, tanpa ini. Baru nanti diaktif, teman-teman. Jadi pilih salah satu ya. Jadi kalau mau mengaktifkan fitur-fiturnya ini, ya pakainya cukup handphonenya aja. Handphone yang sudah diinstal aplikasi KY UFO. Oke, teman-teman. Ya, saya rasa itu teman-teman ya. Oh ya, kelengkapannya. Kelengkapannya biasalah, standar lah ya. Ini ada, coba saya, 2 pasang biasanya, ya benar ya. Jadi ini ada 2 pasang baling-baling ya. Ini dapatnya yang, oh ini A2. A2 itu di depan biasanya untuk baling-baling depan. Ini B2. Oh ya, nah ini teman-teman, ini informasi lumayan penting juga ya menurut saya. Nah, benar kan? Nah, di setiap ini, di setiap lengannya itu sudah ditandai ada A dan B ya. Ini lengan A ya. Lalu ini adalah lengan B ya. Biasanya lengan A itu harus sama gerakannya dengan yang di belakang, tetapi yang sebelah sini ya. Kemudian yang lengan B di sini itu di sini juga harus ada jadi di sini juga harus posisinya sama dengan yang di sini. Jadi di sini B, di sini B, di sini A, di sini A. Dan di sini ini baling-balingnya biasanya ditandai dengan A1 ya. Dan di sini A2. Coba kita cek ya. Nah, betul ya. Ini A1, A2, kemudian ini B1, B2. Nah, nggak tahu kelihatan nggak nih sama teman-teman. Ya, ini, bentar. Ini A1 ya, ini A1, di sini nih. A1, ini A2. Ini A2 nih. Sini. Ini B1, B1 di sini. Nah, ini B2. Nah, seperti itu. Kalau ya, ini kalau apa yang terjadi kalau di sini harusnya B1 dikasih B2, biasanya itu terbangnya nggak stabil teman-teman. Jadi waktu hovering dia itu biasanya begini. Nah, pokoknya ada aja. Atau kalau ininya kendor ya, apa namanya ini skrupnya kendor, itu dia biasanya terbangnya begini, geol-geol gitu. Jadi waktu hover itu dia begini. Nah, begini. Biasanya seperti itu ya. Karena saya pernah mendapatkan drone ya yang dari beli itu, dia nggak tahu mungkin dari pabriknya ya, karena mungkin massal, produksi massal ya. Jadi di sini dipasang B2 B2, di sini A2 A2. Nah, harusnya A1 A2, harusnya B1 B2. Begini terbang teman-teman. Nah, begini. Jadi terbang ini kenapa nih? Saya pikir motornya obeng. Jadi waktu itu saya cek. Jadi setiap kali beli biasanya saya cek nih. Saya kontrol motornya ini ngobeng apa enggak. Harusnya enggak ya. Kalau barang ini baru harusnya enggak. Kalaupun ngobeng itu cacat pabrik pasti. Tapi harusnya enggak. Nah, ini enggak nih. Ini enggak.
Ini harusnya terbangnya anteng nih teman-teman. Nah, langsung aja kita cek terbangnya ya. Oh iya, jadi selain tadi tentu saja kita koleksi lagi ya. Ini untuk apa? Obeng, dan ini untuk kabel chargernya. Ya, cuman itu aja. Sama satu lagi ini dapat apa namanya? Uh, apa nih namanya istilahnya? Buku manual ya. Manual booknya lah. Nah, seperti ini. Sama juga bahasa Cina dan bahasa Inggris. Instruksi manual. Nah, jadi untuk penjelasan tentang drone-nya ya. Kemudian penjelasan tentang remote-nya. Nah, saya rasa hampir sama lah dengan drone-drone yang lainnya lah ya. Oke. Ya, ini kita masukkan dulu saja teman-teman. Baling-balingnya, nah, barangnya kecil-kecil nanti hilang ya. Oke. Oke, ya. Oke, masuk ke sini lagi dan ya. Oh, ya. Ya, kita isikan baterainya. Jadi ini 3 buah baterai seperti ini ya, A2 ya. Kita cek dulu apakah baterainya, oh ya masih bisa nyala. Oke. Ya, nah nanti akan kedip-kedip kalau dia sudah nyala seperti ini. Nah, kedip-kedip merah nih. Nah, oke. Lalu ini biasanya kalau kita beli drone baru, dia masih ada sisa baterainya ya. Dan untuk penyimpanan baterai supaya awet itu memang seharusnya jangan sampai habis, betul-betul habis, disimpan lama. Jangan ya. Jadi usahakan di saat kita mau menyimpan baterai ini atau drone tidak dipergunakan dalam jangka waktu yang agak lama, sisakan baterainya itu sekitar 30% lah atau 50% lah, 30 sampai 50% itu aman. Kalau sampai baterainya ini benar-benar kosong, atau kalau baterai ini justru sebaliknya dicas full dan nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, nah itu wah biasanya dia akan cepat kembung. Nah itu jangan sampai teman-teman, nanti malah kita boros, keluar uang terus ya kan. Jadi kita jaga baterainya dengan cara seperti itu. Terus untuk penyimpanannya jangan di tempat yang panas ya teman-teman. Usahakan suhu kelembabannya itu jangan terlalu panas. Kalau bisa malah di tempat yang adem. Nah itu baterainya biasanya awet itu. Oke. Lalu ya ini. Nah sambil nunggu install, saya pengen kasih tahu teman-teman. Di sini saya sudah ada timbangan digital. Jadi memang sengaja saya apa namanya timbangan ini saya siapkan. Jadi untuk mengetahui beratnya ini berapa, karena ini saya rasa kok kayak agak mirip dengan drone profesional ya, DJI Mini 3. Saya ada DJI Mini 3. Nah, coba saya keluarkan dulu ya DJI Mini 3-nya dan kita coba, oh ini coba kita, nah ini teman-teman, ini saya punya DJI Mini 3. Coba kita tes beratnya berapa ya. Karena ini saya rasakan hampir sama tadi beratnya ya. Nah ini DJI Mini 3 itu seperti ini. Nah ini kalau di posisi dia lagi ditutup ya teman-teman ya, gini ya. Nah ini perbedaannya ya. Atau ini saya tutup dulu biar sama lah posisinya. Nah ini kan sama. Oke, begini teman-teman. Iya, kurang lebih hampir sama lah ya, tapi lebih besar inilah, lebih besar ini agak ramping lah, agak tipis lah. Ini harganya masih di kisaran 5 jutaan ya, 5 juta rupiah ya. Ya fitur-fiturnya hampir sama tadi, cuman kualitasnya kita nggak tahu ya. Yang saya sih tetap lebih proper ke ini ya, karena ini sudah jaminan ya, kualitasnya sangat bagus sekali teman-teman.
Jadi sangat stabil, kualitas videonya oke sekali, kemudian masih banyak lagi fitur-fitur yang berkualitas banget ini, namanya juga drone profesional lah ya. Nah kalau yang mainan begini nih. Nah, oke, nah ini beratnya berapa? Kita nyalakan ininya, timbangan digitalnya. Jadi kita masuk di sini, angkanya ketemu 134 lah ya, 134. Nah, ini bisa nggak? Kelihatan nggak? Ya, 134. 134 atau 135 ini. Nah, ya kurang lebih lah. Ya. Oke. Lalu yang mini, DJI Mini ini 177. Oh iya. Ya lumayan lah selisihnya ya. Ya. Nah, kelihatan nggak tuh di kamera tuh? 177 lah, 177 atau 176, 177 lah. Nah, oke. Jadi selisihnya cukup lumayan, 0,4 lah ya. Atau 40 gram lah ya. 40 gram. Ya, sudah selesai. Ini untuk instalasinya. Nah, langsung aja. Ini saya masukkan dulu, saya simpan lagi teman-teman. Karena ini drone mahal ya. Jadi harus benar-benar kita jaga. Ya. Oke, lah sudah selesai. Nah, kita buka aplikasinya. Mantap nih. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi begitu aplikasi ini kita buka, dia seperti ini ya. Nah, langsung aja nanti kita klik tombol start, tapi kita konekkan dulu wifi-nya ya. Wifi drone-nya. Jadi kita nyalakan dulu. Tadi ini sudah nyala ya untuk remote-nya. Lalu kita nyalakan untuk drone-nya. Kita tes drone-nya, kita nyalakan. Wah, lumayan. Nah, seperti ini teman-teman, nyala semua. Depan nyala hijau, belakang nyala merah. Belakangnya juga nyala biru seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, atasnya begini. Bawahnya begini, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari depan pasti akan kelihatan nyala ya, karena dia 3 sisi ya. Sisi depan, belakang, dan sisi bawah ya untuk lampunya ini. Gitu ya. Oke. Ini sudah nyala. Lalu langsung kita konekkan. Kita cari wifi-nya ya. Wifi-nya biasanya namanya flow titik-titik gitu. Nah, ini langsung ketemu nih. Seperti ini. Flow wifi. Nah, titik-titik-titik. Oke. Itu. Nah, ini langsung diam dia. Lampunya ya. Tadi kedip-kedipnya langsung hilang. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman untuk drone-nya ya. Jadi menurut saya cukup stabil lah ya. Ini drone kelas mainan, dia punya terbang yang cukup anteng lah ya. Cuman mungkin karena ini di dalam ruangan ya, jadi dia masih ada bergeser-geser lah. Cuman dia lama-kelamaan dia anteng ya teman-teman. Jadi tanpa saya kendalikan dia anteng lah ya. Oke. Nah, oke lah. Lumayan lah ya. Dia masih bergerak juga teman-teman. Ini di dalam ruangan yang banyak dinding-dindingnya ya. Jadi oke, saya mau tes ya untuk anti tabraknya ya. Saya penasaran sekali nih sama anti tabraknya. Nah, ini dia. Yang belakangnya nggak ada anti tabraknya teman-teman ya. Nah, ini saya taruh depan nggak mau dia.
saya majukan nggak mau dia, ya, ya, dia malah mundur-mundur terus ini. Nah, ya. Kanan masih mau ya, tapi ini saya majukan nggak mau dia, teman-teman. Ya, saya majukan nggak mau dia, dia malah mundur ya. Ya. Ini saya majukan ya teman-teman ya, dia nggak mau maju karena ada sensor anti tabraknya. Kalau ke kanan masih boleh, oh itu bisa, karena masih bisa lah. Hati-hati menerbangkan di ruangan ya teman-teman ya, hanya bisa dilakukan oleh profesional. Ya, teman-teman. Oke teman-teman, ya cukup mendebarkan ya karena ini ruangannya sempit teman-teman, dan ini jujur aja teman-teman, saya terbangkan di dalam ruangan ya, anti tabraknya harus diaktifkan ya, dan memang benar dia nggak mau nabrak ya. Tapi kalau apa namanya, kanan kiri tadi masih masih bisa ya, karena ini masih saya lihat masih agak cukup jauh, dan di sebelah saya ini kaca ya, jadi mungkin dia melihat itu nggak ada halangan, jadi kayaknya mau ke kanan terus tadi ya. Dan saya nggak tahu kenapa tadi dia mundur-mundur sendiri ya, setiap saya majukan dia maju dikit terus habis itu mundur kayak mental gitu. Saya majukan, mundur kayak mental gitu, majukan lagi, mentok, terus mundur sendiri kayak mental. Nah itu teman-teman, yang katanya drone L9 ini cukup canggih dan punya fitur seperti drone profesional anti tabraknya dalam hal ini ya, dan kita tes dia berhasil teman-teman ya. Jadi fitur anti tabrak untuk depan ya, kanan dan kiri ini ya saya rasa cukup berhasil, dan ini menurut saya untuk kelas mainan sudah oke banget teman-teman. Nah cuman ekspektasi saya terlalu tinggi ya kan, dan harapan saya itu ada fitur volumenya. Tadi saya cek di aplikasi KY UFO itu ternyata nggak ada teman-teman, dan bisa dipastikan ya nggak bakal bisa berfungsi, orang tombolnya aja nggak ada ya kan. Kalau optical flow, nah tadi berfungsi ya, meskipun dia agak cukup lama mendeteksinya, stabilnya, jadi dia mungkin karena ini ruangan bingung dia ya kan, jadi dia ke kanan, depan, belakang, kiri bingung dia tadi ya, dan dia belajar ya, optical flow ini dia belajar, kemudian dia menyesuaikan bisa anteng sendiri tadi. Cukup performanya cukup lumayan lah dengan drone 500 ribuan ya, kisaran 500 sampai 600 ya, ya kisaran itulah teman-teman, mungkin beda toko lah ya. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya ya, apabila teman-teman suka dengan video ini ya kan, tinggal request saja, nanti akan saya bikinkan video khusus untuk review terbang drone L9. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup itu dulu. Jika ada pertanyaan dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like and subscribe, karena itu gratis dan kalian insya Allah dapat pahala, dan saya jadi lebih semangat untuk memberikan review drone-drone yang ada di dunia ini dengan review yang sejujur-jujurnya teman-teman. Kalau jelek ya saya katakan jelek, kalau bagus saya katakan bagus, karena di sini saya tidak punya tendensi apa-apa, hanya ingin teman-teman itu bertambah wawasannya. Oke, itu dari saya, dari Wulung Aerotech. Saya kira cukup sekian dulu pesan dari saya. Jangan lupa sholat 5 waktu, saksikan terus Wulung Aerotech, dan jangan lupa tetap bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.